pagi, Assalamualaikum rekan-rekan mahasiswa STI Surakarta. Jumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal bersama Ibu cantik kita, Ibu Ari Susanti. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Bu Kade. Hari ini apa yang akan kita bahas? Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Hari ini kita lanjutan dari 2 tema yang kemarin. Sekarang kita bahas lebih mendalam lagi tentang pasar uang dan pasar modal. Oke, silahkan. Nah, pasar uang dan pasar modal ini kita lihat dulu capaian pembelajaran pertemuan ketiga ini. Jadi mahasiswa itu mampu ya menjelaskan dan memahamilah apa sih bedanya pasar uang dan pasar modal. Ya. Nah, kemudian bahan kajiannya ada 4 nih, ada 4. Nanti kita mengenal pengertiannya, bedanya pasar uang sama pasar modal itu apa. Oke, ya. Kemudian yang kedua, instrumennya apa, pasar uang dan pasar modal. Kemudian yang ketiga, manfaat keberadaan pasar modal itu untuk apa. Kemudian yang keempat, nanti kita akan mengenal juga apa sih sebenarnya pasar perdana dan pasar sekunder. Oke. Nah, itu yang akan kita pahami Bu Kade Ya. di pertemuan ketiga. Oke, berarti kita akan lihat dulu apa pengertiannya ya, agar kita nanti bisa membedakan pasar uang dan pasar modal. Apa ya itu ya? Kok ada ya namanya pasar uang sama apa pasar bedanya modal? dengan pasar-pasar yang tradisional? lain ya. Nah, apakah ada di situ ya? Iya. Ya. Kita kembali lagi ke pengertian pasar, kan pastinya ada pertemuan ya, ada pertemuan antara permintaan dan penawaran pastinya. Nah, nggak jauh beda, pasar uang dan pasar modal itu juga nggak jauh-jauh, di mana ada tempat kegiatan penawaran sama permintaan. Nah, di situ bedanya adalah kalau pasar uang apa yang ditawarkan, apa yang diminta. Nah, di situ ada dana-dana seperti surat berharga, itu pasar uang ya. Ya. Nah, pasar uang itu dana-dana berupa surat berharga itu dia ada jangka waktu temponya. Jadi kurang dari 1 tahun. Oke, berarti jangka pendek. Jangka pendek, betul Bu. Kemudian yang kedua, kalau pasar modal sama, ada penawaran, ada permintaan juga, tapi bedanya adalah jangka panjang. Seperti obligasi, ada saham, kemudian ada pihak-pihak yang membutuhkan jangka panjang. Oke, jadi intinya untuk di pasar uang surat berharga jangka pendek, kemudian di kalau pasar modal surat berharga jangka panjang. Jadi itu penekanannya simpel sekali ya Bu ya. Sebenarnya kalau kita bisa memahami inti perbedaannya hanya itu aja. Seperti itu. Kemudian kita masuk ya selanjutnya ya. Di sini ada 4 perbedaan pasar uang dan pasar modal. Jadi wajib nih kita ketahui apa sih bedanya sebenarnya. Selain yang tadi ya. Betul. Tapi sebenarnya sudah ada Bu di yang tadi, di pengertian tadi. Cuman kita akan melihat ya lebih detail lagi. Nah, yang pertama jangka waktu. Jangka waktu kalau pasar uang itu jangka pendek. Ya. Kemudian dia ada imbal bunga dalam waktu yang cepat. Ya, karena dia hanya kurang dari 1 tahun. Kalau pasar modal dia jangka panjang untuk pengembangan usaha, untuk kemudian imbalannya itu bukan bunga, tapi dia ada namanya capital gain dan dividen. Kayak gitu. Itu masalah jangka waktu. Kemudian yang kedua, otomatis produknya ada yang beda dong. Ya. Nah, ada yang beda. Kalau di pasar uang dia ada sertifikat Bank Indonesia. Kemudian ada deposito. Kayak gitu. Itu beda yang mendalam. Kalau pasar modal ada saham, obligasi, reksadana. Jadi ada itu Bu. Kalau produk yang dijual belikan. Kayak mungkin kalau di pasar tradisional mungkin ada yang beda-beda kayak gitu ya. Nah, itu. Kemudian kita lanjut untuk otoritas pengaturnya. Nah, itu juga beda. Otoritas pengaturnya itu yang kalau pasar uang itu diatur oleh Bank Indonesia. Kalau pasar modal itu oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, itu yang IDX itu. Jadi itu beda untuk otoritas yang mengatur segala sirkulasi kegiatan di dalamnya. Kemudian kita lanjut. Ada yang keempat ya, itu resiko yang didapat. Kalau pasar uang bisa dia ada terjadi inflasi,
kayak gitu, dia gagal bayar. Cuman kalau misalnya di pasar uang itu minim ya Bu resikonya, karena kan kita kerjasama dengan pemerintah kayak gitu. Tadi diatur oleh BI tadi oleh ya. BI ya. Jadi agak minim lah kalau dibilang mungkin resikonya minim, karena agak aman lah, karena yang menanggung itu adalah pemerintah. Cuman kalau ada perubahan nilai mata uang itu mungkin efeknya agak banyak karena ada perubahan nilai mata uang. Kemudian untuk pasar modal itu dia dipengaruhi oleh banyak faktor resikonya. Nanti ada bab khusus yang kita akan mempelajari resiko di pasar modal. Ya, itu ada bab khususnya. Ya, karena mungkin resikonya lebih besar kayak gitu. Jadi mahasiswa mungkin akan mempertimbangkan nih, milih yang mana, pasar uang apa pasar modal nih. Kalau memang untuk jangka panjang ya mending dia milih ke pasar modal, nggak dia apa-apain. Kalau pasar uang ya dia butuhnya nanti, oh saya mau menikah tahun depan, berarti setahun ini dia akan menghitung, oh ya saya akan berinvestasi di pasar uang saja, seperti itu. Tergantung kebutuhan juga. Tergantung tergantung karakteristik yang bersangkutan. Iya. Apakah dia berani menanggung resiko? Nanti itu Bu, kita kenal tipe-tipe investor ya, seperti apa. Saya masuk di mana, nanti contohnya Bu Kade masuk di mana, mahasiswa kita juga nanti akan menentukan, oh iya saya ternyata di sini. Ya, bisa berinvestasi di sebelah mana. Ya, nanti dia akan menyesuaikan yang mana yang dipilih, dia tipe seperti apa. Kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya kita kenal dengan fungsi pasar uang. Udah tahu ya, pastinya sumber pembiayaan, fasilitator dan mediatornya, penghimpun dana masyarakat. Jadi dana yang didapat itu adalah dari masyarakat lokal. Jadi nanti misalnya contohnya pemerintah saat ini akan mengeluarkan nih penawaran surat berharga, yang beli kan masyarakat. Nah kayak gitu. Jadi dia menghimpun dana masyarakat, nggak hutang-hutang kemana-mana, tapi masyarakat yang punya dana dia akan membeli dalam jangka tempo waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang keempat, ya sama tadi yang dia menawarkan investasi ke masyarakat. Jadi masyarakat ini dia akan mengelola dengan baik dengan kesepakatan imbalnya sekian, seperti itu. Dapat bunga tadi. Dapat bunga. Jadi sebenarnya kalau pasar uang simpel sih Bu, untuk resiko yang misalnya dia takut dengan resiko yang banyak, ya udah dia pastinya milih pasar uang aja deh. Gitu. Biasanya resiko itu menyertai perolehan. Kalau yang diperoleh memang tidak terlalu tinggi, resikonya juga kecil. Jadi nanti kita belajar itu di resiko dan keuntungan ya Bu. Nanti ada bab tersendiri ada bab pertemuan tersendiri. Jadi ini kita pembukaan dulu nih. Oh iya ternyata bedanya mengenal pasar uang sama pasar modal. Nah, siapa sih pelakunya di pasar uang? Nah, ada bank, kemudian ada dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga keuangan dan masyarakat. Nah, di sini adalah pelaku pasar uang yang melakukan di kegiatan di pasar uang ini adalah ada bank, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga keuangan dan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada 5 instrumen pasar uang. Nah, ini macam-macam ya. Nanti mungkin mahasiswa akan membaca secara detail. Apa sih? Saya akan memberikan secara umum ya. Reksadana pasar uang, ada obligasi, jasa giro, tabungan bank, sertifikat deposito. Nah, semua di sini ada perbedaannya. Nah, instrumen-instrumen ini sebenarnya dalam jangka waktu yang kurang dari 1 tahun tadi. Jadi 5 ini adalah yang diperjualbelikan di pasar uang. Jadi kita bisa pilih apakah reksadana, apakah obligasi, jasa giro, apa biasa tabungan bank atau sertifikat deposito. Jadi pilih gitu. Jadi boleh dipilih yang mana sih yang tepat buat saya. Gitu. Semua pasti ada plus minusnya ya. Apalagi yang sekarang itu banyak pemerintah mengeluarkan ini ya, penawaran yang banyak di masa-masa pandemi kayak gini kan, malah yang lebih simpel dalam jangka waktu yang nggak lama, jadi bisa langsung oh ya dengan bunga sekian gitu. Jadi lebih terjamin karena yang mengeluarkan pemerintah. Kalau pelaku pasar modal untuk pertemuan kedua waktu itu udah dijelaskan ya, ada emiten, ada investor, ada perusahaan efek. Nah, di mana 3 pelaku pasar ini sebenarnya udah saya jelaskan di pertemuan kedua. Bedanya apa? Kalau emiten berarti barang yang ditawarkan. Kalau dulu kan saya bilang pasar modal itu adalah ibarat kata sebuah mall. Jadi di situ ada emitennya, ada perusahaan sekuritas. Jadi emiten itu adalah barang yang ditawarkan. Kemudian perusahaan efek itu tokonya. Jadi perusahaan efek itu ada tokonya. Kemudian tadi emiten itu adalah barang yang diperjualbelikan.
kemudian investor adalah pembeli. Nah, jadi kita bayangin masih tetap kita harus menerapkan bahwa kita masuk sebuah mall. Jadi pasar modal itu adalah sebuah mall di mana di situ ada pembelinya, investornya, terus ada emiten barangnya, ada perusahaan sekuritasnya, tokonya kayak gitu. Jadi itu yang harus kita ingat-ingat kayak gitu. Kemudian instrumen pasar modal itu ada yang tadi sudah disebutkan ya, ada saham, obligasi, ada reksadana seperti itu. Nah, kalau saham nanti kita juga akan lebih mendalam, lebih khusus setelah ini pertemuan keempat. Kemudian obligasi juga nanti ada di pertemuan selanjutnya. Derivatif ini juga secara umum ya, dia seperti menjual aset maupun komoditas. Jadi kan kalau sebelum-sebelumnya adalah uang gitu. Nah, kalau yang derivatif ini adalah misalnya panen. Nanti panennya udah misalnya kayak bahasanya apa ya Bu, udah dipesan, udah di tag gitu loh. Oh besok saya yang beli kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh derivatif. Kemudian kalau di pasar modal itu ada dua, dibagi lagi, ada pasarnya lagi Bu di pasar modal. Nah, ada pasar perdana dan ada pasar sekunder. Kalau perdana itu di mana perusahaan pertama kali dia misalnya dia sudah siap nih, dia sudah siap menjadi perusahaan terbuka TBK. Kemudian dia pertama kali menawarkan ke masyarakat untuk membeli sahamnya. Ya, itu pertama kali. Pasar perdana. Kemudian kalau yang baru pertama kali. Kemudian kalau di sekunder, dia sudah ada yang beli, kemudian di sekunder itu adalah dia jual beli antara yang beli saham tadi sama yang beli saham. Jadi tidak kaitan lagi sama yang perusahaan, tapi dia melakukan jual beli. Nah, nanti itu ada penjelasannya juga di mana bedanya investor sama trading. Kayak gitu. Berarti itu ada di pasar sekunder. Ya. Jadi pertama kali muncul nanti mereka akan ada di pasar perdana, kemudian antara yang pembeli dengan pembeli berikutnya nanti ada di pasar sekunder. Jadi ada dua seperti itu, Bu. Nah, kemudian ini adalah peta apa namanya, mekanisme bagaimana saham itu pertama kali dikeluarkan. Kemudian dia kontrak dulu nih si emiten sama BI, kemudian dia jangan lupa sama OJK, harus diawasin sama OJK-nya. Kemudian dia ke pasar perdana untuk mengeluarkan IPO, kemudian dia jual beli di pasar sekunder. Kayak gitu. Kemudian lanjutannya ini tadi ada IPO. IPO itu apa sih sebenarnya? Initial Public Offering. Nah, di situ ada penawaran saham perdana, Bu, yang tadi saya bilang bahwa pertama kali perusahaan itu menawarkan saham ke masyarakat itu namanya istilahnya IPO. Kayak gitu. Jadi ya simple lah ya. Dan kita juga paham ya bahwa pasar modal saat ini dulu dan sekarang itu beda. Kalau dulu mungkin agak ribet, Bu, mau jadi investor aja harus nulis. Kalau sekarang online. Nah, itu sekarang nanti lebih dipermudah. Ini lewat seperti ini gampang lah. Nah, seperti ini nanti ya bisa dibaca. Kalau dulu saham berupa nulis, sekarang mah enggak. Bisa lewat online. Sekarang apalagi mahasiswa udah HP-nan, udah aplikasinya banyak. Nah, ini kesimpulannya bahwa ada perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Tadi udah kita jelaskan, ini hanya kesimpulan dari ringkasan yang tadi. Oke, mungkin itu pertemuan ketiga, Ibu. Semoga paham ya. Terima kasih Bu Ari Susanti. Begitu teman-teman, kita akan jumpa lagi di pertemuan mendatang dengan topik yang lebih menarik lagi. Selamat berinvestasi.